Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan membahas materi yang berjudul Kondisi Geografis Indonesia sebagai Negara Maritim. Baik, berikut ini penjelasannya. Negara maritim. Pengertian negara maritim adalah negara yang luas daratannya lebih kecil daripada lautnya. Indonesia pun merupakan salah satu negara maritim karena memiliki banyak pulau, yaitu sekitar 17.504 pulau yang termasuk ke dalam wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan menyimpan potensi yang besar dalam berbagai bidang, seperti di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Potensi-potensi tersebut dapat menjadi modal yang penting dalam pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas telah diakui secara internasional sebagai negara maritim. Bangsa Indonesia diberi kewenangan untuk memanfaatkan potensi sumber daya laut. Wilayah Indonesia yang berupa kepulauan antara pulau satu dengan yang lainnya disatukan oleh laut mengakibatkan bervariasinya potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Masing-masing pulau memiliki karakteristik masing-masing, mulai dari kondisi alam maupun kondisi sosial budayanya. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas. Tentu saja laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara Indonesia merupakan wilayah yang sangat strategis. Mengapa demikian? Karena secara geografis Indonesia berada di antara benua Australia dan benua Asia, dan berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Penyebab letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. A. Indonesia memiliki 3 iklim utama, yaitu iklim muson atau musim, iklim panas atau tropis, dan iklim laut. B. Letak Indonesia yang berada pada persilangan lalu lintas dunia membuat Indonesia sangat ramai dan menguntungkan bila ditinjau dari segi ekonomi. C. Iklim muson atau musim. Iklim ini terjadi karena adanya pengaruh angin musim yang bertiup berganti arah setiap setengah tahun sekali. D. Iklim laut. Iklim ini terjadi karena disebabkan oleh kondisi Indonesia yang banyak dikelilingi oleh laut dan samudra, sehingga adanya iklim ini di Indonesia menyebabkan lebih banyak mengalami musim penghujan. E. Iklim panas. Iklim panas atau tropis akan menyebabkan udara rata-rata yang ada di Indonesia menjadi panas. Hal tersebut terjadi karena Indonesia merupakan negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa. Batas-batas geografis Indonesia sebagai negara maritim dengan negara-negara lainnya. Dalam skala mikro, Indonesia secara geografis berbatasan dengan negara-negara lain, di antaranya: pertama, sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut Andaman, Samudra Pasifik, dan juga Laut Cina Selatan, serta Malaysia bagian timur. 2. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan benua Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan juga Laut Arafuru. 3. Sebelah barat Indonesia ini berbatasan dengan Samudra Hindia. 4. Sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Samudra Pasifik dan juga negara Papua Nugini atau New Guinea. Pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim.
Indonesia yang terletak di antara dua samudra besar mempunyai dampak mendapatkan angin laut yang membawa banyak hujan. Hal ini pula yang menyebabkan Indonesia memiliki iklim tropis. Selain itu, letak geografis Indonesia juga menyebabkan Indonesia memiliki dua musim. Hal ini pun dipengaruhi oleh angin musim yang berhembus tiap 6 bulan sekali. Selain memiliki iklim tropis, Indonesia memiliki keragaman budaya dalam bidang seni, peradaban, bahasa, dan agama. Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar dikarenakan lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangannya pun meningkat. Kelebihan letak geografis Indonesia sebagai negara maritim. Pertama, Indonesia terletak di dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik di negara-negara di benua tersebut. Kedua, banyaknya pulau di Indonesia membuat Indonesia kaya akan budaya. Ketiga, laut yang luas dan garis pantai yang panjang memungkinkan kayanya hasil laut di Indonesia, seperti ikan, karang, minyak bumi, dan mineral lainnya. 4. Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitar dikarenakan lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangan pun meningkat. Kelima, sebagai sarana dan prasarana untuk penghubung antar pulau. Keenam, sebagai lapangan pekerjaan terutama untuk para nelayan. Kekurangan letak strategis negara Indonesia sebagai negara maritim. Yang pertama yaitu kerusakan lingkungan biotis seperti illegal logging, penurunan flora dan fauna, kerusakan sistem pantai, danau, dan sungai. Illegal logging maksudnya kegiatan penebangan, pengangkutan, dan penjualan kayu yang merupakan bentuk ancaman faktual di sekitar perbatasan yang tidak sah atau tidak memiliki izin dari otoritas setempat. Yang kedua yaitu banyaknya imigran gelap yang masuk karena tidak ketatnya pengawasan di perbatasan. Imigran gelap maksudnya sekelompok orang yang masuk atau tinggal di sebuah negara secara ilegal. Ilegal dimaksud tidak mengikuti undang-undang imigrasi, contohnya memasuki negara tujuan tanpa izin dan bukan dengan melalui pintu masuk utama. Yang ketiga yaitu adanya ancaman dari para pelanggar batas negara untuk mencari ikan. Yang keempat yaitu kerusuhan sumber daya alam seperti penangkapan ikan ilegal, pertambangan ilegal, dan eksploitasi berlebihan. 5 yaitu akses informasi yang minim menyebabkan masyarakat di wilayah tertentu terkucilkan. Yang keenam yaitu banyak lokasi rawan penyeludupan. Maksudnya penyeludupan di sini yaitu perbuatan membawa barang atau orang secara ilegal dan tersembunyi seperti keluar dari sebuah bangunan ke dalam penjara atau melalui perbatasan antar negara, bertata negara dengan undang-undang atau peraturan lain. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.